Pernah merasa sulit berkonsentrasi, bahkan saat melakukan tugas penting? Di era digital ini, kita hidup di tengah banjir notifikasi yang dirancang untuk mencuri perhatian kita setiap detiknya. Smartphone, media sosial, video pendek, bahkan iklan semuanya berlomba-lomba menarik perhatianmu. Akses terhadap hiburan begitu mudah, dengan satu gesekan layar, kamu bisa terhanyut dalam dunia yang penuh warna dan serba instan. Tapi, tahukah kamu, banyak konten sengaja dirancang untuk memicu pelepasan dopamin, yaitu zat kimia di otak yang bikin kamu merasa senang sesaat. Nonton video lucu, dopamin. Dapat like di media sosial, dopamin lagi. Tapi sayangnya, efeknya cuma sementara. Dopamin itu seperti gula untuk otak, manis, bikin nagih, tapi nggak bikin kenyang secara jangka panjang. Setiap kali kita terpapar hiburan instan, otak jadi semakin sulit merasa puas dengan pencapaian nyata seperti menyelesaikan tugas penting atau mencapai tujuan hidup. Bayangkan ini, kamu scrolling media sosial selama 1 jam, rasanya menyenangkan. Tapi setelahnya, ada perasaan kosong dan mungkin sedikit bersalah. Itu karena dopamin hanya memberi kesenangan jangka pendek, bukan kepuasan mendalam. Jadi bukan kamu yang kurang fokus, tapi otakmu yang kecanduan stimulasi instan. Kabar baiknya? Ini bisa diatasi, dan kita akan membahas caranya. Distraksi itu seperti maling waktu yang licik. Sekilas nggak terasa, tahu-tahu 1 jam, 2 jam, habis buat hal yang nggak produktif. Yuk, lihat gimana sebenarnya distraksi diam-diam merusak hidup kita. Pernah duduk niat mau kerja, terus tiba-tiba buka satu video lucu, terus lanjut ke video berikutnya, terus kok udah sore? Gangguan kecil seperti notifikasi atau sekadar cek medsos bisa bikin fokus bayar total. Akhirnya, pekerjaan numpuk, tugas nggak kelar, dan waktu habis tanpa hasil nyata. Ibaratnya kayak masak nasi, tapi terus buka tutup panci. Hasilnya nggak mateng-mateng. Setelah berjam-jam terdistraksi, muncul rasa bersalah. Duh, kok gua gini terus ya? Nggak bisa ngontrol diri. Kita mulai merasa gagal, nggak disiplin, dan kadang nyalahin diri sendiri. Rasa bersalah ini sering berujung pada siklus negatif. Merasa nggak mampu, makin terdistraksi buat lari dari perasaan itu, terus merasa bersalah lagi. Lingkaran setan banget kan? Distraksi bukan cuma soal waktu yang terbuang. Pelan-pelan, itu bikin kita menjauh dari tujuan besar yang sebenarnya kita pengen capai. Misalnya, kamu punya impian nulis buku atau memulai bisnis. Tapi karena kebanyakan scrolling atau binge watching, impian itu kayak makin jauh. Nggak hanya itu, kualitas hubungan dengan orang sekitar juga bisa menurun. Bayangin lagi ngobrol sama teman, tapi pikiran melayang mikirin notifikasi yang belum kebuka. Distraksi itu kayak pengalih perhatian yang bikin kita lupa apa yang sebenarnya penting. Tapi kabar baiknya, kita bisa ambil kendali lagi. Pernah nggak sih nanya ke diri sendiri, kenapa gue terus-terusan terjebak distraksi yang sama? Nah, ini bukan cuma soal kurang niat atau malas, tapi otak kita punya peran besar di sini. Yuk, bahas alasannya. Otak manusia tuh sebenarnya dirancang buat bertahan hidup di alam liar, bukan buat scrolling TikTok berjam-jam. Dulu, otak kita terbiasa merespons kelangkaan. Nemu makanan, langsung makan. Lihat bahaya, langsung kabur. Tapi sekarang, kita hidup di dunia yang serba berlimpah. Konten, hiburan, makanan, informasi, semuanya tumpah ruah. Otak kita, yang terbiasa bereaksi cepat buat hal penting, malah jadi kalang kabut menghadapi ledakan informasi ini. Alhasil, tiap notifikasi berbunyi, otak kayak teriak, "Wah, penting nih, cek sekarang." Padahal cuma meme baru atau diskon belanja. Nah, yang bikin makin rumit, media dan iklan zaman sekarang jago banget mainin emosi kita. Pernah lihat iklan yang bikin kamu langsung pengen beli? Atau video yang kayaknya susah banget buat di-skip? Itu semua didesain buat bikin kamu nagih. Iklan modern tuh ngerti cara kerja otak kita yang suka banget sama hal instan dan emosional. Mereka eksploitasi respons alami ini buat menarik perhatian sebanyak mungkin. Bukan salah kamu sepenuhnya kalau sering terdistraksi.
Otak kita memang lagi berusaha ngejar zaman, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngendaliin. Oke, cukup bahas soal kenapa otak kita gampang terdistraksi. Sekarang saatnya ngomongin solusi nyata. Fokus itu kayak otot, bisa dilatih dan diperkuat. Yuk, mulai dengan 3 langkah ini. Reclaim, retrain, redefine. Langkah 1, reclaim. Rebut kembali kontrol atas masukan. Pikirkan pikiranmu seperti taman. Kalau kamu terus nyiram tanaman konten yang nggak berguna, ya yang tumbuh cuman rumput liar yang bikin sesak. Coba langkah ini. Unfollow akun yang cuma buang waktu atau bikin kamu insecure. Lalu mulai follow akun yang kasih inspirasi, ilmu, atau motivasi. Ingat, apa yang kamu konsumsi membentuk siapa dirimu. Jadi, pilih dengan bijak. Langkah 2, retrain, melatih kembali fokus. Fokus itu skill dan kayak skill lainnya, butuh latihan. Salah satu latihan paling ampuh adalah meditasi singkat. Caranya gampang, duduk nyaman, pejamkan mata. Tarik napas, fokus ke aliran napas masuk dan keluar. Cukup, mulai dengan 5 menit aja per hari. Tujuannya bukan jadi Zen Master, tapi melatih otak buat sadar penuh saat pikiran mulai melayang. Semakin sering dilatih, semakin kuat fokusmu. Langkah 3, redefine, menetapkan ulang tujuan hidup. Seringkali kita terdistraksi karena, nggak jelas sebenarnya kita mau apa. Nah, saatnya bikin tujuan yang jelas dan mendalam. Caranya, tuliskan tujuan hidupmu. Bukan cuma di kepala, tapi di kertas. Lalu tempel di tempat yang sering kamu lihat. Ketika distraksi datang, tanya diri sendiri, apakah tindakan ini mendekatkan aku ke tujuan atau justru menjauhkan? Setiap kali kamu menolak distraksi, itu bukan sekadar menahan diri. Itu adalah langkah nyata mendekati impian yang sebenarnya kamu inginkan. Fokus itu bisa dilatih. Dengan reclaim, retrain, dan redefine, kamu nggak cuma jadi lebih produktif, tapi juga lebih puas dengan hidupmu. Jadi, apa sih untungnya punya fokus yang lebih terkontrol? Kenapa harus repot-repot melatih diri buat ninggalin distraksi? Nih, hasil nyatanya yang bakal bikin kamu semangat buat lanjut. 1. Peningkatan fokus dan produktivitas. Bayangin ngerjain tugas tanpa ngecek HP tiap 5 menit. Kedengerannya mustahil? Enggak kok. Begitu kamu bisa mengendalikan fokus, pekerjaan yang biasanya makan waktu berjam-jam bisa kelar lebih cepat dan maksimal. Fokus membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan lebih sedikit stres, waktu luang jadi lebih banyak, dan kepuasan kerja juga meningkat. Fokus yang terlatih bikin kamu bisa deep work, alias tenggelam dalam alur kerja tanpa gangguan. Produktif banget kan? Pernah ngobrol sama orang yang sibuk cek HP pas kamu cerita? Ganggu banget ya? Nah, dengan fokus yang lebih terlatih, kamu bakal jadi pendengar yang lebih hadir. Lebih hadir saat bersama orang tersayang, meningkatkan kedekatan emosional, serta bikin komunikasi lebih dalam dan berkualitas. Kualitas hubungan itu ditentukan seberapa hadir kita, bukan cuma seberapa sering ketemu. Fokus bikin koneksi jadi lebih nyata. Distraksi itu kayak pipa bocor, pelan-pelan nguras energi tanpa disadari. Tapi kalau kamu bisa mengendalikan fokus, energi mentalmu bakal terjaga buat hal-hal yang benar-benar penting. Kamu menjadi lebih tenang dan lebih mindful, bebas dari perasaan terburu-buru yang enggak jelas, serta energi mental lebih terfokus ke hal yang benar-benar bikin berkembang. Mengendalikan fokus itu kayak superpower yang bikin hidup lebih produktif, hubungan lebih dalam, dan energi lebih terjaga. Siap buat tantangan selanjutnya? Oke, sekarang udah paham kenapa fokus itu penting, gimana cara ngelatihnya, dan apa manfaatnya. Tapi teori aja nggak cukup kan? Sekarang saatnya action. Biar lebih seru, ini dia tantangan simple yang bisa langsung kamu coba buat mulai kendaliin fokus hari ini. 1. Unfollow satu akun yang nggak bermanfaat. Scrolling medsos itu kayak makan junk food. Sekali 2 kali mungkin nggak masalah, tapi kebanyakan habis waktu, energi, dan bikin overthinking. Tantangannya,
Unfollow minimal satu akun yang cuma bikin kamu insecure, drama, atau nggak ada manfaatnya. Lalu gantikan dengan akun yang kasih inspirasi, motivasi, atau ilmu bermanfaat. Efeknya, ruang digitalmu jadi lebih sehat. Apa yang kamu lihat bakal lebih mendukung pertumbuhan diri. 2. Meditasi 5 menit hari ini. Sering ngerasa pikiran kemana-mana? Yuk, coba tantangan sederhana ini. Caranya, duduk nyaman, pejamkan mata, tarik napas perlahan, fokus pada napas masuk dan keluar. Lakukan 5 menit aja. Tujuannya, melatih otak buat lebih sadar dan gak gampang teralihkan. Percaya deh, 5 menit yang kelihatannya sepele ini bisa bikin perubahan besar kalau rutin. 3. Tulis dan pajang tujuan hidupmu. Kadang kita gampang terdistraksi karena, lupa sama tujuan utama kita. Yuk, buat jadi lebih nyata. Tantangannya, tulis 3 tujuan hidup yang benar-benar penting buat kamu. Lalu pajang di tempat yang sering kamu lihat, meja kerja, wallpaper HP, dan lain-lain. Manfaatnya, setiap kali mau terdistraksi, tujuan ini bakal jadi reminder kuat buat balik ke jalur yang benar. Siap terima tantangan ini? Coba lakukan ketiga tantangan ini, hari ini juga. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Kamu pasti bisa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.